diawali dengan memperkenalkan sang lalakon utama yaitu Dongban Yubin, di mana ia adalah seorang pria yang bercita-cita menjadi seorang petugas polisi terbaik di Korea Selatan. Yang mana saat ia memasuki akademi kepolisian, ia mempunyai ambisi yang besar sehingga dirinya dinobatkan sebagai murid terbaik dan menjadi lulusan terbaik juga. Yubin yang sangat bersemangat terus-menerus bekerja keras tanpa henti bagaikan kuda sampai jabatannya dinaikkan satu tingkat oleh komisaris. Namun Yubin yang merasa tidak puas terus melakukan segala pelatihan sehingga dirinya menjadi ikon kepolisian dengan melakukan video promosi untuk konten polisi dan menjadi sangat terkenal. Yubin yang sangat gigih terus mendapatkan penghargaan dalam segala bidang, bahkan dirinya mendapatkan gelar dokter di New York, dimana setelah Yubin mendapatkan semua penghargaan itu, ia bahkan mendapatkan tawaran kerja di luar negeri. Namun anehnya Yubin malah ingin menjadi detektif biasa yang hanya bertugas di lapangan. Scene pun beralih yang memperlihatkan Yubin yang tengah berbicara dengan seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah sang komisaris, di mana Yubin memberitahukan bahwa dirinya ingin belajar lebih banyak dan bekerja di lapangan. Namun mendengar hal itu membuat komisaris murka. Lalu Yubin mengatakan sambil tersenyum bahwa dirinya ingin masuk ke tim Jatanras, di mana Jatanras merupakan sebuah unit polisi yang menyelidiki tentang tindak pidana kekerasan, kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan. Sementara itu di dekat Sungai Han diperlihatkan sebuah tim yang sedang mengintai seorang pria misterius yang memakai jaket ungu, di mana sang kapten mengatakan bahwa pria tersebut adalah Kang Paket yang tengah mereka cari. Hingga akhirnya pria misterius itu bertemu dengan pria lain yang akan diberikan sebuah patung Buddha emas. Dan agar menghindari kecurigaan, sang kapten menyuruh semua orang yang tengah menyamar untuk berhati-hati. Namun salah satu detektif baru yaitu detektif Jang Tansik yang sangat cadek terlalu dekat mengawasi pria tersebut. Dan saat Jang Tansik mencoba mendekati pria tersebut dengan berpura-pura meregangkan badannya, sang kapten yang melihat hal itu merasa terganggu dan memperingatkannya. Namun hal itu tidak terjadi karena Rogernya bermasalah dan membuatnya berdengung. Para detektif yang menyamar pun merasa terganggu karena mendengar dengungan tersebut dan refleks memegang telinga mereka, dan Jang Tansik yang berada dekat pria tersebut malah berteriak dan mulai membuat pria tersebut curiga. Namun karena Jang Tansik langsung melakukan peregangan badannya kembali membuat pria tersebut menghiraukannya. Akan tetapi saat Jang Tansik memperhatikan pria tersebut, ia malah mengangkat tangannya ke telinganya dan sang kapten yang melihat hal itu langsung melarangnya. Namun bodohnya Tansik malah merespon dan meminta maaf, dan pria tersebut yang sudah curiga serta melihat beberapa orang yang memegang telinganya sekaligus memperhatikannya, ia pun langsung melarikan diri, membuat para detektif yang menyamar pun langsung mengejarnya. Namun di saat mereka mencoba mengejarnya, detektif Jang Juhuan malah dikait pada lampu tumbler sehingga membuatnya terjatuh. Di sisi lain Jang Tansik dengan bangganya akan menemaknya dengan pistol listrik, namun tanpa diduga pria tersebut malah menabraknya membuat pistol tersebut malah mengarah kepadanya dan membuatnya tersengat listrik sampai sakalor dan tak sadarkan diri. Yang kemudian dikejar lagi oleh detektif Minso dan juga Jung Hwan dengan sepeda dan hampir menangkapnya. Namun saat sepeda yang ditumpangi mereka melewati tanggulan, tiba-tiba bujurnya tertojos oleh besi tersebut dan menyadari bahwa sepeda tersebut tidak ada joknya, hingga akhirnya detektif Jung Ryuk menyusulnya dengan skuternya. Namun saat ia ingin berhenti, ia tidak bisa menghentikan skuternya dan malah ngadu lungsung ke depan lalu tikusruk, dan pada akhirnya mereka semua gagal menangkap pria tersebut. Dan karena kegagalan mereka menangkap pria tersebut, membuat kapten pun dipindahkan ke tempat yang jauh. Begitupun tim mereka dipindahkan ke tempat bekas penitipan anak. Mendapati hal itu mereka pun kuku lutus dan berniat untuk berhenti bekerja. Namun saat mereka membicarakannya, Tansik dengan polosnya malah memainkan mainan ayam yang berbunyi dan membuat Jung Ryuk marah dan membuatnya menghabak Tansik dengan ngaleg-legen mainan ayam tersebut ke mulutnya. Yang ternyata tim Jatanras 2 merupakan tim yang paling payah dalam menangkap penjahat dan terendah di Korea Selatan, di mana tim tersebut beranggotakan So Minso yang bersifat belak-belakan dan juga galak. Lalu anggota kedua adalah Jung Ryuk yang mempunyai otak udang dan bodoh dalam menyelesaikan kasus. Tetapi walaupun seperti itu, ia adalah sang raja tinju. Anggota ketiga sendiri adalah Jung Jung Hwan. Ia adalah penembak jitu namun berambisi untuk naik jabatan dan sangat kikir. Dan yang terakhir adalah Jang Tansik, anggota termuda yang polos dan bodoh. Tetapi di sisi lain, ia memiliki indera penciuman yang tajam bak seekor anjing. Scene pun beralih di mana mereka sudah membereskan ruangannya. Namun tiba-tiba saat mereka sedang berkumpul, mereka mendapatkan kabar adanya sebuah kematian. Mendengar hal itu membuat mereka soak, hingga akhirnya
melihat Tansik dan juga detektif Jung Ryuk akan mendatangi TKP. Namun Tansik sang pemula terlihat gugup, bahkan tidak tahu jalan menuju TKP tersebut. Lalu akhirnya mereka berdua sampai di suatu rumah dan melihat seorang pria yang nangkuban yang mereka sangka sudah innalillahi karena mendapati pada badannya banyak noda darah. Namun saat Tansik memeriksanya, tiba-tiba pria tersebut menggenggam tangan Tansik, membuatnya mengira pria tersebut mati suri. Tansik pun langsung pergi menghampiri Jung Ryuk yang ternyata ia juga menemukan sebuah foto yang ia kira darah, namun ternyata itu adalah noda dari anggur merah. Dan kemudian pria tersebut berjalan dengan sempoyongan yang menanyakan mereka siapa. Lalu Jung Ryuk yang merasa ada yang aneh langsung menelpon seseorang yang ternyata mereka salah lokasi, yang harusnya pergi ke Dorimdong malah pergi ke daerah Imdong. Mendengar hal itu membuat Jung Ryuk marah hingga akhirnya mereka kabur dari tempat pria tersebut. Scene beralih di mana tim 2 sedang berdiskusi mengenai kematian di Dom Rimdong dan mereka menyatakan kasus tersebut sebagai bundir. Namun tiba-tiba Dong Bang Yubin menyela pembicaraan mereka lalu merebut bukti dari Jung Ryuk. Jung Ryuk yang mendapati hal itu terlihat marah dan berniat menghabak Yung Bin yang ternyata kedatangannya ke TKP yaitu sebagai kapten tim Jatanras 2 dan dirinya sudah menjadi inspektur senior. Mendengar hal itu Jung Hwan lalu menundukkan kepalanya dan Jung Ryuk terlihat shock lalu melepaskan cengkraman tangannya kepada baju Yubin. Scene pun beralih di mana Yubin tengah menyelidiki TKP bersama tim 2. Sang kapten pun meyakini bahwa kematian tersebut bukanlah bundir. Dirinya pun terus memeriksa kertas yang menjadi pesan terakhir korban tersebut dan membedakannya dengan kertas yang ada di rumah tersebut. Hingga dirinya berspekulasi bahwa pesan tersebut adalah pemalsuan bukti. Lalu setelah itu mereka pun kembali ke kantor yang mana mereka terus membicarakan sang kapten barunya yaitu Yubin yang ternyata mereka benci karena usianya yang masih muda telah menjadi kapten mereka, sedangkan Jung Ryuk yang sudah tua belum diangkat menjadi kapten. Lalu beberapa saat kemudian mereka berpindah ruangan untuk melakukan pengarahan kasus dan ternyata pria yang mati tersebut bernama Lim Dong Il dan bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah perusahaan hiburan, di mana Lim Dong Il ini selama setahun terakhir mengatur jadwal aktor yang bernama Kang Min Jae. Dan setelah mendengarkan pengarahan kasusnya, sang kapten pun berniat mengunjungi agensi tempat Lim Dong Il bekerja bersama Minso. Scene memperlihatkan sang kapten dan juga Minso tengah mengunjungi agensi JMT Entertainment yaitu untuk menyelidiki kasus kematian Lim Dong Il. Yubin pun tengah menginterogasi Presidir Jang dan menanyakan tentang Min Jae. Sang Presidir mengatakan bahwa Min Jae mempunyai kepribadian baik dan di saat Yubin mengatakan ingin menemui aktor Kang Min Jae, sang Presidir seperti menghalangi mereka untuk menemuinya dan mengatakan kalau Min Jae tidak punya waktu. Mendengar hal itu Yubin dan Minso merasa ada yang janggal dan saat mereka akan pulang terlihat Yubin menghampiri wanita yang ternyata tata busananya Min Jae, di mana ia mengatakan bahwa Kang Min Jae adalah psikopat yang sangat kejam terhadap stafnya dan semakin kejam saat ia sudah terkenal. Kemudian scene beralih kepada Jung Ryuk dan Jung Hwan yang sedang melihat rekaman CCTV. Di sana mereka mendapati seseorang yang sedang mengikuti mendiang Lim Dong Il. Tansik yang melewati mereka dan melihatnya langsung mengatakan itu adalah John Min-sik yang ternyata Tansik telah ditipu oleh John Min-sik. Setelah melihat rekaman tersebut, Jung Ryuk dan juga Jung Hwan tengah menunggu Jun-sik di depan Toserba, di mana mereka berencana untuk menangkapnya tanpa memberitahukan sang kapten. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka menemukan seorang pria yang perawakannya sama dengan John Min-sik memasuki Toserba. Lalu mereka berdua pun mengikutinya dan mencoba memeriksa paket yang tengah pria tersebut pegang secara paksa. Namun setelah mereka mengetahui isi paket tersebut yang ternyata handphone, membuat Jung Ryuk dan juga Jung Hwan malu karena telah salah sangka. Hingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pria tersebut. Namun saat mereka berdua keluar, mereka pun berpapasan dengan seorang pria yang mencurigakan, di mana detektif Jung Ryuk mengatakan ada yang aneh dengannya dan pria tersebut malah memperhatikan mereka berdua dari dalam Toserba lalu meyakini jika ia adalah John Min-sik yang tengah mereka cari. Lalu setelah itu Jung Ryuk dan juga Jung Hwan dengan belegugnya langsung memanggil Min-sik dan mengungkap identitas mereka sebagai detektif. Min-sik pun yang mendengar hal itu terlihat panik dan mencoba melarikan diri. Namun kasir yang melihat hal tersebut langsung berteriak. Min-sik pun mencoba menyerang mereka, membuat Jung Hwan dan juga Jung Ryuk dijengkang dan Jung Hwan yang tiba-tiba bermimpi dirinya berada di medan perang. Beberapa saat kemudian Jung Hwan pun tersadarkan oleh pukulan Jung Ryuk. Di saat yang bersamaan Min-sik mencoba melarikan diri, namun dengan sigap Jung Ryuk berhasil menangkapnya. Scene pun berpindah yang memperlihatkan di mana Min-sik tengah ditahan dan di tempat lain detektif Jung Ryuk dan juga Jung Hwan tengah melaporkan hal tersebut kepada sang kapten. Jung Ryuk memberitahukan bahwa Min-sik mengikuti Lim Dong Il pada hari kejadian dan telah menipu banyak orang.
Namun sang kapten mengatakan bahwa Min-sik tidak ada hubungannya dengan kematian Lim Dong-il. Namun detektif Jung Ryuk tetap bersikeras bahwa Min-sik ada hubungannya yang kemudian menginterogasinya lalu menanyakan tentang Dong-il. Namun penjelasan Min-sik membuat detektif Jung Ryuk kebingungan yang membuatnya lama mengetik, dan dengan belegugnya Jung Ryuk malah memberikan laptopnya kepada Min-sik untuk mengetik semua pernyataannya. Namun ternyata Min-sik menemui Dong-il karena ingin menumpang di rumah Dong-il. Di sisi lain diperlihatkan sang aktor Kang Min-jae yang tengah amuk-amukan di hadapan presidirnya karena melihat kasus Lim Dong-il telah menyebar di media dan menyalahkan sang presidir karena tidak bisa menangani hal tersebut. Min-jae yang murka kemudian menarik kerah sang presidir. Presidir yang ngagibri ketakutan mengatakan akan mengurusnya dan menghubungi polisi yang ia kenali. Mendengar hal itu Min-jae pun pergi dari sana. Sementara itu di kantor Jatranas terlihat banyak sekali reporter yang tengah menunggu kedatangan Kapten Yubin untuk mendapatkan info mengenai kasus tersebut. Yubin yang melihat hal itu langsung ngibrit lari ke dalam kantor. Para reporter pun langsung mengejarnya dan menghalangi pintu yang membuat Min-so, Jung-hwan dan juga Jung Ryuk tidak bisa masuk. Namun melihat hal itu membuat Jung-hwan dan Min-so berinisiatif berpura-pura menjadi wartawan dan menghampiri mereka. Jung Ryuk yang kebingungan melihat mereka hanya terdiam mematung, dan saat ia mencoba menghampiri mereka, Jung-hwan dan Min-so menjebaknya dengan mengarahkan semua reporter ke Jung Ryuk agar mereka bisa masuk ke kantor. Jung Ryuk yang dikejar para reporter akhirnya terjebak di antara reporter tersebut. Setelah berhasil masuk ke kantor, Tansik yang akhirnya membawa hasil autopsi korban yang akan diberikan kepada kapten. Tansik pun menyerahkan hasil autopsinya kepada Yubin, lalu ia mengatakan bahwa kasus tersebut adalah tindakan pematenan. Lalu beberapa saat Jung Ryuk mendapatkan telepon dari badan forensik yang bernama Eun Kyung yang menjelaskan hasil autopsinya dan penyebab dari kematian Dong-il adalah tetrodotoxin atau racun ikan buntal, di mana racun tersebut dapat menyerang sistem saraf dan mempengaruhi otot yang mengendalikan pernapasan. Hingga akhirnya tim Jatranras berdiskusi mengenai hasil autopsi tadi dan mengumpulkan semua pendapat karena mereka mendapati tidak ada bukti perlawanan atau tanda masuk paksa karena seorang perampok tidak mungkin membawa briket arang dan racun ikan bantal. Setelah pembicaraan tersebut, sang kapten pun pamit dan mengingatkan detektif Jung Ryuk agar tidak comel. Sampailah Yubin ke rumah Lim Dong-il dan kembali meneliti rumah tersebut. Ia pun yang sangat teliti memperhatikan sekitarnya yang kemudian ia menerka kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Jung Ryuk menghubungi Min-so dan mengatakan bahwa aktor Kang Min-jae bundir dengan melompat dari gedung. Setelah kematian Min-jae, tim 2 mulai berdiskusi dan memperlihatkan video Min-jae yang mengintimidasi para staf, di mana video tersebut menyebar pada jam 11 malam yang kemudian Kang Min-jae mempateni dirinya pada jam 3 dini harinya, di mana dirinya mengunggah surat terakhirnya sebelum melompat. Setelah berdiskusi dengan anggota timnya, Yubin pun pergi dengan Jung-hwan ke apartemen Kang Min-jae sekaligus ke TKP Min-jae melompat. Yubin yang sangat teliti terus memperhatikan sekitarnya, dimulai dari luar gedung di mana terdapat 2 CCTV di luar gedung dan 2 CCTV di lobi, hingga sampailah ia ke ruangannya lalu mendapati garis polisi yang sudah dipasang di pintu menuju balkon. Yubin yang penasaran kemudian keluar untuk melihat area balkon lalu melihat ke arah lantai 47 apartemen Min-jae yang kedua. Setelah itu Yubin kembali ke dalam di mana ia melihat banyak sekali foto Min-jae dengan sang presidir. Di waktu yang sama, detektif Jung Ryuk, Min-so dan juga Jung-hwan tengah mengintai Min-sik di dalam mobil. Namun ia mendapati lalat yang hinggap di lampu mobil membuatnya memukul lampu tersebut dan tanpa sengaja menyalakan lampu tersebut. Lampu yang menyala tersebut membuat Min-sik menyadari tengah diintai oleh mereka dan langsung melarikan diri. Jung Ryuk, Min-so dan juga Jung-hwan pun langsung mengejarnya, namun Jung-hwan dan juga Jung Ryuk sudah kewalahan, membuat Min-so sendiri yang mengejarnya hingga saat Min-sik terpojok. Min-so pun langsung menembaknya dengan pistol listrik dan membuatnya jatuh pingsan. Di saat yang bersamaan, Yubin yang masih di TKP sedang menonton drama yang membahas tentang racun ikan buntal, dan beberapa saat kemudian saat ia mengambil HP-nya, ia melihat sebuah pecahan di bawah meja lalu membayangkan Min-jae yang diserang seseorang dan benda tersebut terlempar yang akhirnya tumbang. Di sisi lain, Jung Ryuk sedang menginterogasi Min-sik yang sudah tertangkap karena ia menyangka bahwa Min-siklah pelaku pematenan itu dan menyuruhnya menulis pernyataan. Yubin yang sudah sampai di kantor kemudian menanyakan alasan Min-sik ditangkap. Jung Ryuk pun menjelaskan bahwa Min-sik meminjam apartemen dan mobilnya Dong-il, di mana jika ia mempateninya ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun sang kapten tidak mempercayai hal itu dan menyuruhnya untuk membawa bukti jika benar Min-siklah pelakunya. Keesokan harinya Yubin dan Min-so tengah berbicara
berbicara dengan Presiden Jang. Presiden Jang pun mengatakan semua hal tentang Min Jae. Setelah itu Minso membicarakan Presiden Jang yang terlihat sedih karena kematian Min Jae. Namun Yoo Bin tidak berpikir seperti itu, di mana ia meyakini bahwa Presiden Jang sedang berakting karena Presiden Jang mengatakan kepada mereka sulit makan itu berbohong karena Yoo Bin melihat noda kecap pada bajunya dan napasnya bau aroma min yang menandakan ia telah makan di restoran dan membuatnya mencurigai Presiden Jang. Namun Minso masih belum mempercayainya karena Presiden Jang memiliki alibi yang kuat, di mana saat waktu kejadian banyak yang melihat ia tengah di pemutaran bioskop. Scene pun memperlihatkan Yoo Bin yang sudah ada di kantor yang kemudian menanyakan tentang mantan sekretaris Presiden Jang. Namun saat Jung Hwan mengatakan bahwa sekretarisnya menolak untuk memberikan pernyataan, tanpa diduga Son Hwa sang sekretaris datang ke kantor tersebut yang ternyata kedatangannya karena permintaan Jung Ryu. Son Hwa pun menceritakan bahwa Kang Min Jae mempunyai banyak musuh di perusahaannya karena sikapnya yang membuat semua orang jengkel. Namun Presiden Jang yang masih membutuhkan Kang Min Jae terus bertahan menghadapi sikap buruknya karena agensi JMT sangat mengandalkan kepopuleran Kang Min Jae, apalagi setelah film yang dibintanginya sukses besar membuatnya mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun ternyata Min Jae berniat membatalkan kontrak dengan JMT dan pindah ke agensi TMT yang ternyata hal itu menjadi ancaman bagi Presiden Jang dan bisa membuat JMT bangkrut. Setelah menginterogasi Son Hwa, Yoo Bin memerintahkan kepada Jung Hwan dan juga Jung Ryuk untuk mengunjungi agensi TMT. Namun tanpa diduga dirinya malah mengajak Minso untuk menonton. Sesampainya Minso dan juga Yoo Bin di bioskop, sang kapten malah membicarakan tentang perasaannya, di mana hal itu membuat Minso kegeeran dan menyangka jika sang kapten menyukainya. Hingga akhirnya Yoo Bin memutuskan pergi ke toilet. Yang anehnya, Yoo Bin pergi ke toilet selama 2,5 jam dan membuat Minso kesal karena menunggunya. Di waktu yang sama di lain tempat, Jung Ryuk dan juga Jung Hwan tengah berbicara dengan Presiden TMT. Sang presiden pun menjelaskan bahwa Min Jae berniat untuk meninggalkan JMT dan bergabung dengan TMT karena Min Jae mengira ia akan mendapatkan kesempatan di luar negeri. Namun karena keterbatasan dalam berbahasa Inggris, sang presiden TMT pun tengah mempertimbangkannya. Sepulang mereka berdua dari TMT, begitupun dengan Minso dan juga Yoo Bin yang sudah berada di kantor. Beberapa saat kemudian Tan Sik pun datang dan langsung disuruh untuk ke ruangan sang kapten, di mana ia telah memenuhi tugasnya untuk menemukan supir taksi dan seorang aktor. Setelah itu Yoo Bin kemudian menemui dokter forensik Jung Eun Kyung yang membawa sebuah kertas yang berada pada tubuh Kang Min Jae. Jung Eun Kyung lalu memberitahukan bahwa mungkin saja Kang Min Jae menelan kertas tersebut sebelum dirinya innalillahi, sehingga kertas itu masih tersangkut di tenggorokannya, di mana potongan kertas tersebut bertuliskan angka 2902. Yoo Bin yang mendengar pernyataan Eun Kyung langsung mengerti dengan apa yang terjadi dan membuatnya bergegas meninggalkan ruangan Eun Kyung. Lalu scene diperlihatkan Presiden Jang yang tengah mengendarai mobilnya, namun beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul mobil lain di hadapannya dan membuat dirinya shock yang membuatnya langsung berhenti. Tanpa ia duga ternyata pemilik mobil tersebut adalah Yoo Bin sang detektif, dan karena kejadian tersebut Yoo Bin pun menghampiri Presiden Jang yang ternyata berniat untuk menangkapnya. Presiden Jang yang mendengar pernyataan tersebut terlihat kesal dan tiba-tiba membuka paksa pintu mobil untuk melarikan diri, yang sontak membuat Yoo Bin terdorong oleh pintu mobil tersebut, membuatnya langsung mengejar Presiden Jang. Hingga saat keduanya sudah kelelahan, Presiden Jang pun akhirnya mencoba mencari tahu alasan Yoo Bin mencoba menangkapnya, di mana Yoo Bin berasumsi bahwa Presiden Jang mempunyai motif untuk mempateni Lim Dong Il dan juga Min Jae, karena Presiden Jang yang seperti terancam karena mendengar kabar bahwa Min Jae akan pindah agensi. Namun karena Presiden Jang tahu bahwa Min Jae sering mengintimidasi Dong Il, kesempatan itu dijadikannya untuk menjebak Min Jae, yaitu dengan cara mempateni Dong Il dan menyebarkan kasus tersebut serta menyebarkan video Min Jae yang tengah mengintimidasi para staf. Dan dengan begitu Min Jae akan frustasi akan hal itu yang membuatnya tidak akan diterima di agensi manapun, yang kemudian membuat Min Jae bertahan di agensinya. Presiden Jang yang mendengar penjelasan Yoo Bin tetap bersikeras mengelak bahwa dirinya mempunyai alibi dan saat kejadian tersebut dirinya sedang menonton film bioskop. Namun sang kapten kemudian menjelaskan kembali dan berasumsi bahwa Presiden Jang memang pergi ke sana tapi tidak menonton film tersebut karena Presiden Jang meninggalkan bioskop saat filmnya dimulai dan menyuruh seseorang untuk menggantikan posisinya. Dan di waktu bersamaan Presiden Jang pergi ke tempat tinggal Lim Dong Il yang kemudian meracuni Dong Il. Hingga saat Dong Il sudah tumbang, ia melakukan segala hal di dalam rumah Dong Il agar terlihat Dong Il mempateni dirinya sendiri.
Namun karena ia kehabisan waktu, membuatnya rusuh dan harus cepat kembali ke bioskop, di mana ia memerlukan waktu 2,5 jam untuk kembali lagi ke bioskop. Yubin yang berasumsi seperti itu ternyata memang sudah mencoba melakukannya ketika ia ke bioskop bersama Minso, yang ternyata alasan ia pergi ke toilet selama 2,5 jam adalah untuk menyelidiki hal itu. Yubin yang sudah mengamankan kamera dashboard pada taksi yang dinaiki Presidir Jang dan telah menghubungi orang yang menggantikan Presidir Jang pada waktu itu. Lalu setelah itu Yubin pun membicarakan tentang kasus tewasnya Kang Min Jae, di mana Kang Min Jae mencoba mencari kagorengan Presidir Jang dengan menyelinap ke ruangannya karena ia berniat untuk meninggalkan JMT tanpa mendapatkan hukuman karena melanggar kontrak. Dan saat Min Jae yang masih di ruangan sang Presidir, ia menemukan sebuah kertas yang berisi alamat rumah Lim Dong Il dan membuatnya menyadari jika Presidir Jang terlibat dengan kematian Lim Dong Il. Sesudah Min Jae mendapatkan aib Presidir Jang, ia pun pulang dan menghubungi sang Presidir dan mengatakan semua aibnya. Presidir Jang yang mendengar Min Jae mengetahui hal itu bergegas pergi ke rumah Min Jae dengan menyamar sebagai Kang Paket. Dengan begitu ia tidak akan tertangkap CCTV. Hingga akhirnya Presidir Jang sampai ke rumah Min Jae, yang kemudian Min Jae membicarakan tentang kematian Dong Il dan menuduh Presidir Jang lah yang mempateninya dan menunjukkan kertas yang ia dapatkan di ruangannya. Dan Min Jae juga membeberkan niat Presidir Jang yang mencoba menjebak dirinya. Namun saat Presidir Jang mencoba mengambil kertas tersebut, Min Jae malah mengatakan bahwa dirinya menyesal telah berhubungan dengan Presidir Jang. Mendengar perkataan Min Jae membuat Presidir Jang sakit hati karena tidak menghargai perjuangannya, hingga ketika Min Jae membelakanginya dengan refleks, Presidir Jang pun memukulnya dengan helm yang membuat Min Jae tumbang. Dan di saat sakaratul maut, ia pun menelan kertas tersebut. Dan Presidir Jang yang ketakutan jika Min Jae membocorkan semua itu, ia pun melempar Min Jae dari balkon dan membersihkan semua yang ada di ruangan tersebut agar tidak meninggalkan jejak. Hingga akhirnya Yubin pun mendapatkan kertas tersebut dan mengenali tulisannya yang tidak lain adalah tulisan Presidir Jang. Namun Presidir Jang yang mendengar pernyataan Yubin mengatakan bahwa dirinya akan kabur ke Tiongkok. Dan di saat itu Presidir Jang tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang Yubin. Namun tanpa diduga Jung Ryuk tiba-tiba muncul dari belakang Yubin dan menyelamatkannya, di mana ia meyakinkan Yubin bahwa ia yang akan menangkap Presidir Jang dan membiarkannya istirahat. Hingga detektif Jung Ryuk pun berhadapan dengan Presidir Jang dan memulai pertarungan sengit yang sangat konyol. Kehadiran detektif Jung Ryuk yang tiba-tiba ada di sana membuat Yubin kebingungan. Lalu detektif Jung Ryuk pun menceritakannya di mana saat ia mencoba memindahkan Min Sik ke sel tahanan, Min Sik mengatakan bahwa saat ia pulang dari rumah Dong Il, ia melihat pria yang bertopi keluar dari taksi yang kemudian mencoba menggambarnya. Dan dengan ajaibnya, detektif Jung Ryuk langsung mengenali wajah yang digambar tersebut adalah Presidir Jang. Dan setelah menyadari hal itu, ia pun langsung mencari keberadaan Presidir Jang dan menemukan pistol milik sang kapten yang kemudian membawanya ke lokasi tersebut. Scene diperlihatkan tim Jatan Ras yang tengah makan di restoran ayam. Di sisi lain, saat Jung Ryuk yang tengah menelepon, ia pun bertemu dengan sohib lamanya. Lalu ia pun berkata, Ihwan, sudah lama kita tidak bertemu. Yang ternyata itu adalah Yun Minso yang tanpa diduga sohibnya adalah pemilik restoran tersebut. Saat restoran tersebut tutup, tiba-tiba terlihat api menyala dan membakar restoran tersebut. Dan keesokan harinya kantor tim Jatranas menerima kabar bahwa restoran tersebut telah terbakar. Mereka pun bergegas ke lokasi kejadian dan saat sampai di restoran tersebut, mereka mendapati kabar jika di dalam restoran terdapat satu korban yang ternyata putri pemilik restoran tersebut, yaitu Yun Hyujo. Yubin yang mendengar hal itu kemudian mulai menyelidiki sekitar dapur untuk mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Namun ia mendapati beberapa hal janggal dan mengira jika kebakaran tersebut seperti disengaja. Hingga datanglah polisi lain yang mengatakan jika kebakaran tersebut terjadi pada jam 4 dini hari dan kemungkinan kebakaran tersebut terjadi karena stop kontak atau disebabkan oleh penyejuk ruangan. Namun Yubin mengatakan jika stop kontaknya tidak mengalami kerusakan dan berspekulasi jika kebakaran tersebut telah dilakukan oleh seseorang. Lalu di saat bersamaan Tansik memberikan laporan jika Minsu sang pemilik dan juga Hyuju sudah berada di rumah sakit. Yubin pun kemudian menugaskan Tansik untuk mencari CCTV di sekitarnya. Namun saat Tansik akan pergi, ia malah diserudut. Singkatnya, malam pun poek.
Terlihat Chung Ryuk yang tengah mengunjungi sang sohib yang sedang menunggu Hyoju di rumah sakit. Ia yang melihat sohibnya terlihat sedih membuatnya mencoba untuk menghiburnya. Sementara itu di sisi lain Eun Kyung yang sedang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan Hyoju kepada Yubin. Ia menemukan jika cedera yang terdapat pada Hyoju bukan disebabkan sesak napas, tetapi karena bagian belakang hulunya robek sehingga menyebabkan geger otak. Hingga Eun Kyung pun curiga jika Hyoju telah diserang dari belakang. Yubin pun yang mendengar hal itu dibuat kebingungan. Di sisi lain, Minso yang tengah menjelaskan kasus tersebut di hadapan rekan-rekannya, ia menjelaskan jika kebakaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang anehnya ia mendapati kedua pintu memakai kode akses, namun tidak ada tanda pintu dibobol, padahal pintu belakang dan juga pintu depan memakai kode akses, sehingga mereka pun meyakini jika pelaku pembakaran tersebut adalah orang dalam. Jung Ryuk yang mendengar hal itu terlihat kesal karena mereka menyangka jika pelakunya adalah sohibnya dan dirinya tidak mempercayai hal itu. Namun Yubin menyatakan jika Yoon Min-soo juga salah satu tersangka. Jung Ryuk yang mendengar hal itu terlihat kesal dan mengatakan jika Min-soo adalah korban bukan tersangka, membuat mereka pun beradu argumen. Scene kemudian diperlihatkan bahwa Tansik menemukan rekaman CCTV yang mendapati ada seorang pria yang menuju restoran tersebut 30 menit sebelum kejadian, yang kemudian sang kapten mengingatkan Jung Ryuk agar tidak melibatkan perasaan pribadi karena jika hal itu terjadi, ia akan mengeluarkannya dari kasus tersebut. Saat malam tiba, terlihat Yubin tengah terdiam dan ngahuleng yang ternyata dirinya tengah teringat seorang wanita yang ada di sebuah foto dan mengingat pertama kali dirinya bertemu dengan wanita tersebut yang kemudian terus bersama. Keesokan harinya, Minso yang sedang bertanya tentang pria yang ada di dalam CCTV tersebut yang kemudian mendapatkan informasi mengenai restoran ayam di sebelahnya yang membenci restoran Pak Yeon karena mengambil pelanggan darinya. Sementara itu, Jung Hwan dan juga Tansik menemui temannya Hyojo yaitu Choi Ji Won. Mereka pun mendapati jika pada hari itu sebelum Hyojo pulang ke restoran ayam, mereka melakukan pesta bersama dengannya dan pulang pada jam 1 dini hari. Di saat bersamaan, Jung Ryuk yang juga sedang menyelidiki kasus tersebut pergi menemui Dr. Eun Kyung untuk memeriksa ponselnya Hyojo. Lalu saat ponsel tersebut sudah dipulihkan, ia mendapati pada kolom histori pencarian internetnya adalah senjata bela diri dan melaporkan penguntit, membuat Jung Ryuk teringat akan ucapan rekannya. Di sisi lain, terlihat Choi Ji Won yang memberikan kesaksiannya kepada Jung Hwan dan juga Tansik jika Hyojo sering diganggu oleh sang mantan yang bernama Nam Jung Hyun karena Jung Hyun selalu menghubungi Hyojo setiap waktu, bahkan selalu mengikutinya. Hyojo pun yang mengetahui hal itu sampai cuti kuliah. Sementara itu, di sisi lain, Yubin sang kapten kembali ke TKP dan memperhatikan sekitar, membuatnya berpikir dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu setelah itu tim 2 mendiskusikannya di mana mereka menyimpulkan terdapat 4 tersangka, yaitu Kim Sang-do sang pemilik ayam saingannya Minso, Nam Jung Hyun sang mantan, Song Sang-uk si aki pemilik bangunan, dan ayahnya sendiri yaitu Min-soo. Namun Jung Ryuk yang masih membawa perasaannya dalam kasus tersebut membuatnya masih tidak mempercayai Min-soo sebagai tersangka dan kekeh membelanya. Setelah mendiskusikan hal tersebut, Minso dan sang kapten pergi menemui ayah Hyojo. Mereka pun memberitahukan jika restorannya terbakar karena disengaja oleh seseorang. Namun anehnya, Minso yang mendengar hal itu terlihat biasa saja, seolah-olah mengetahui sesuatu. Yang kemudian Yubin menemui Eun Kyung dan mendapati tentang adanya bensin yang dituang pada lantai tersebut sebelum restoran tersebut dibakar. Di sisi lain, Jung Ryuk sedang mendengarkan bukti rekaman telepon Hyojo kepada polisi dan mendengar Hyojo yang ketakutan karena mendapati sang mantan ada di halaman rumahnya sambil memegang pisau. Jung Ryuk yang mendapati informasi tersebut langsung membawa Ju Hyun ke kantornya, namun ia yang terlihat kesal kemudian menyimpulkan jika Jung Hyun lah pelakunya. Dan di sisi lain, Minso sedang menginterogasi Song Sang-uk sang pemilik gedung di mana ia mempunyai banyak sekali asuransi. Namun tanpa diduga si Aki malah curhat dan mengatakan hal yang tidak penting. Di sisi lain juga, Tansik yang terlihat ngagibri ketakutan karena menginterogasi Kim Sang-do. Namun Tansik mendapati jika Sang-do sangat trauma terhadap api, di mana hal itu membuktikan jika Sang-uk dan Sang-do tidak bersalah. Sementara itu, Jung Ryuk dan juga Jae-hwan menginterogasi Jung Hyun. Jung Hyun pun yang malah bersikap menyebalkan, membuat Jung Ryuk kehilangan kesabaran. Namun saat Jung Ryuk menjelaskan tentang kejadian Hyojo dan menuduhnya sebagai pelaku, membuatnya frustasi dan mengakui jika dirinya memang mengikuti Hyojo, namun tidak terkejar karena Hyojo
Hyoju bersembunyi dan menghindarinya. Dan alasan Jung Hyun sendiri mengikuti Hyoju karena kesal dan untuk memberinya pelajaran, dan setelah dirinya kehilangan Hyoju, ia berkumpul bersama teman-temannya semalaman. Setelah Jung Ryuk menginterogasi Jung Hyun, ia pun terlihat marah dan menentang sang kapten karena sohibnya akan diinterogasi. Yubin yang melihat Jung Ryuk masih baper terhadap kasus tersebut kemudian memperingatkannya kembali agar bersikap profesional, dan di saat itu terjadi, mereka mendapati kabar jika Hyoju sudah sadar, membuat sang kapten dan Jung Ryuk bergegas ke rumah sakit. Namun sayangnya, mereka kemudian mendapatkan kabar dari dokter jika Hyoju mengalami amnesia atau hilang ingatan. Keesokan harinya, kepala polisi yang marah-marah kemudian mendatangi kantor tim 2 dan bermaksud untuk mendisiplinkan tim 2 karena menangkap Jung Won dengan kekerasan. 네가 나한테 말대답. 너랬어! 니들은 전부 경사 쓸 준비부터 해. Lalu diperlihatkan Yubin yang kembali lagi mendatangi TKP dan menemukan sebuah buku yang sudah terbakar, membuatnya kembali